Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam kegiatan kepramukaan. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita lebih semangat terlebih dahulu ya. 3 kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, semuanya masih keadaan semangat ya, semuanya ya. Ya, meskipun kita bertemu dalam keadaan virtual, kita belum bisa saling tatap muka, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ilmu yang banyak, yang barokah, yang bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi kepramukaan. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 3, 2, 1. Halo Halo Bandung, ibu kota Pariangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, harus tetap semangat ya. Jadi meskipun kita belajar dengan beberapa keterbatasan, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang dasa dharma. Tapi bukan menghafal dasa dharmanya ya yang kita pelajari, tapi yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam dasa dharma itu sendiri. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Dasa dharma pramuka. Anak-anakku semuanya, dasa dharma adalah ketentuan moral ya. Jadi dasa dharma itu, dasa artinya 10, kemudian dharma adalah kebajikan. Artinya apa? Dasa dharma adalah ketentuan moral, karena dasa dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka. Ada berapa ya? Ada 10 sesuai dengan namanya, dasa dharma ya. Dasa itu 10, dharma itu kebajikan atau kebaikan. Jadi ada 10 poin-poin penting, 10 nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pramuka ya. Apa saja itu? Tentunya kalian sudah hafal semuanya. Dari dasa dharma pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, dan sampai dasa dharma yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam dasa dharma itu dan bagaimana aplikasinya atau bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada video pembelajaran kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi yang akan kita bahas adalah dasa dharma pertama sampai dasa dharma kelima. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Dan yang kelima, rela menolong dan tabah. Ini yang akan kita coba pelajari bersama-sama ya. Langsung saja, dasa dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi di sini Kak Farid ambil 2. Yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Nah, bagi setiap pramuka, takwa itu perlu. Apapun agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, kemudian mereka harus beribadah juga sesuai dengan keyakinan masing-masing. Misalkan ketika kita sedang berkemah, kemudian mau makan, kita hendak makan, ya udah nanti yang muslim beragama yang muslim berdoa sesuai dengan agamanya, yang umat Kristiani silakan berdoa dengan sesuai agamanya, Hindu juga demikian, Buddha, Konghucu dan sebagainya ya. Tetap
beribadah, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya dasar dharma yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah merawat tumbuhan, kemudian menyayangi hewan peliharaan, dan kemudian memelihara hubungan baik dengan teman, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh pengamalan dasar dharma yang kedua, yaitu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, merawat tumbuhan ya berarti kita berperan dalam menjaga kelestarian alam. Menyayangi hewan peliharaan berarti kita memenuhi hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban kita dan memenuhi hak dari hewan-hewan peliharaan kita, ya. Harus bertanggung jawab. Kita mau memelihara kucing, ya kita harus mau memberi makan, merawat, kemudian mungkin kalau ada kutunya kita bawa ke salon, kita mandikan dan lain sebagainya. Kemudian memelihara hubungan baik dengan teman, ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan sikap-sikap yang baik, jujur, sopan, menghargai, tidak egois, tidak sombong. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dapat memelihara hubungan baik dengan teman. Kita yakin ya kalau seandainya kita punya teman yang misalkan tukang bohong, ya kita mau main sama dia juga males gitu kan. Kalau kita punya teman yang suka sombong, kemudian bohong, kemudian tidak jujur dan lain sebagainya, tentunya kita main dengannya juga agak-agak males gitu kan. Makanya kita harus selalu bersikap baik, memelihara hubungan baik dengan teman, ya. Tapi biar bagaimanapun kita juga diperintahkan untuk selalu memaafkan, karena semua orang tidak pernah luput dari kesalahan dan kelupa, ya. Salah dan lupa itu adalah tempatnya adanya di manusia. Nah, oke, selanjutnya dasar dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Contoh pengamalannya, yang pertama mencintai tanah air. Itu adalah sikap patriot. Patriot itu mencintai tanah air, ya. Kemudian mengenal keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Mohon maaf ini ada salah ketik ya, yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah menghormati hak orang lain. Nah, ini adalah contohnya yang pertama itu tadi ya, yaitu ada anak yang sedang berbelanja di minimarket, kemudian dia membiasakan antri. Nah, ya, antri ini adalah contoh menghormati orang lain. Nah, sikap ini patriot, sopan, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka, ya. Patriot itu yang mencintai tanah air Indonesia. Dengan bagaimana? Menjaga nama baik Indonesia, bangga terhadap produk dalam negeri. Itu adalah salah satu cara mencintai atau menghormati atau sikap patriot, ya, sikap patriotisme. Itu adalah salah satu contoh sikap patriotisme. Nah, ya. Kemudian selanjutnya dasar dharma yang selanjutnya adalah patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya jujur, mematuhi peraturan, menghormati pendapat orang lain. Musyawarah itu adalah ciri-ciri atau sering kita laksanakan, ya, ciri-ciri rakyat Indonesia, bahkan dalam Pancasila juga dituangkan hal ini, ya. Jadi menghormati pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Ketika orang lain punya pendapat A, pendapat kita bertentangan dengan orang tersebut, kita tetap menghormati pendapat dia, ya. Jangan sampai kita justru malah saling menjatuhkan. Nah, itu tidak bagus, ya, dalam musyawarah. Dalam musyawarah itu tujuannya adalah menemukan kata mufakat, menemukan keputusan yang terbaik, ya, tidak untuk menjatuhkan satu sama lain. Itu adalah musyawarah, ya. Kemudian patuh, mematuhi peraturan lalu lintas, peraturan ketika ada di sekolah. Misalkan datang ke sekolah pukul 07.00, itu adalah waktu terakhir, berarti datang tepat waktu. Memakai seragam sesuai hari, membawa buku pelajaran, membawa alat tulis sendiri, itu adalah salah satu cerminan mematuhi peraturan. Nah, sikap-sikap ini harus dimiliki oleh kita semua. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya rela menolong dan tabah. Contoh pengamalannya adalah sabar dan juga gemar menolong orang lain. Nah, ini sering ya, mungkin kalau kita di sekolah, teman-teman kita butuh pensil, boleh kita kasih pinjam, ya.
Kemudian kalau teman-teman kita butuh penghapus, boleh kita kasih pinjam. Teman-teman kita jatuh ketika main bola misalkan, atau jatuh ketika jam istirahat, kita tolong, kita bantu. Terluka misalkan, berarti kita tolong, kita antar ke UKS gitu kan, kita kasih perawatan. Atau teman kita butuh apa, kita bantu gitu ya. Itu adalah salah satu contoh pengamalan rela, menolong, dan tabah dalam Dasa Dharma yang kelima. Anak-anakku semuanya, itulah tadi ya Dasa Dharma yang pertama sampai yang kelima dan contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian ada gambaran ya. Selanjutnya ini ada beberapa tugas, yaitu adalah berikan satu contoh kegiatan yang mencerminkan pengamalan Dasa Dharma. Kemudian nanti Kak Farid jelaskan. Kemudian yang kedua, pilih satu di antara Dasa Dharma yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang ketiga, foto kegiatan tersebut kemudian upload pada link yang tersedia. Nah, jadi gini tugasnya. Kalian berikan contoh kegiatan yang pengamalan dari Dasa Dharma itu. Misalkan rela, menolong, dan tabah ya. Dari Dasa Dharma rela, menolong, dan tabah. Kemudian contoh kegiatannya apa? Misalkan kalian membantu orang tua atau membantu mbak dalam menyapu halaman, membersihkan tempat tidur misalkan. Nah, itu difoto ya. Kalian sedang membersihkan tempat tidur itu atau kalian sedang menyapu halaman itu difoto kemudian upload pada link yang nanti Kak Farid akan cantumkan di deskripsi ya. Jadi itu adalah tugasnya. Misalkan contohnya Dasa Dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian contohnya misalkan kalian beribadah, sedang beribadah. Misalkan kalau yang muslim sholat atau ngaji misalkan, atau beribadah, berdoa sebelum makan misalkan, atau agama yang lain juga sama seperti itu, berdoa sebelum makan. Difoto, kaliannya difoto ya, kaliannya difoto kemudian upload di link yang sudah Kak Farid sertakan di deskripsi. Kalian cukup pilih salah satu aja. Kan tadi Kak Farid jelaskan Dasa Dharmanya nomor 1 sampai nomor 5. Kalian pilih salah satu aja. Jadi satu kegiatan saja. Tidak usah 5-5-nya. Jadi kalian pilih salah satu yang kira-kira bisa dilaksanakan di rumah ya, di rumah. Jadi tidak perlu keluar rumah gitu, tidak perlu kemana-mana gitu ya. Ya kalau sulit keluar rumah tidak perlu. Jadi silakan bisa pilih salah satu yang bisa dikerjakan di dalam rumah, kemudian difoto dan diupload pada link yang telah disediakan. Ya, itu aja tugas kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih, selamat belajar. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.